Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Gunawan Setiadi selaku dosen pembimbing kami. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya atas nama Dita Hikmawati dan rekan saya Muhammad Rashid Ardiansyah akan membawakan presentasi mengenai materi bisnis internasional. Baiklah, kita langsung saja mulai presentasinya. Yang pertama yaitu mengenai bisnis internasional. Pada materi bisnis internasional ini terdapat 4 materi pokok, yaitu 1. Perdagangan bebas, 2. Bisnis internasional, 3. Perusahaan multinasional, dan 4. Perusahaan domestik. Perdagangan bebas. Perdagangan bebas di sini adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Pada dasarnya, perdagangan bebas adalah adanya kebebasan bagi para pelaku usaha untuk menjual produknya ke luar negeri tanpa adanya hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan ini mencakup kebijakan pemerintah suatu negara mengenai pajak, kuota impor, bea cukai, dan lain sebagainya yang menghambat perusahaan luar negeri dalam menjual produknya. Tentunya, perdagangan bebas ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Kalau keuntungannya bisa kita jabarkan sebagai berikut, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan suatu negara. Perdagangan bebas memungkinkan terpenuhinya kebutuhan suatu negara dari produk yang dijual oleh pelaku usaha negara lain. Produk tersebut bisa saja selama ini tidak tersedia di negaranya, namun produsen di negara lain membuat atau memilikinya lalu menjualnya. Tentu saja tanpa adanya perdagangan bebas pun tetap bisa dilakukan, namun harganya mungkin jauh lebih mahal. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Perdagangan bebas memicu para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi karena adanya persaingan yang lebih luas, yaitu pasar internasional. Agar bisa bersaing dan bertahan di sektor tersebut, para pelaku usaha harus membuat terobosan yang inovatif dan kreatif, serta meningkatkan kualitas. Dengan begitu, produk yang dihasilkan oleh para pelaku dari suatu negara pun semakin tinggi kualitasnya dan siap bersaing di pasar global. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Seperti yang dilakukan pada bagian sebelumnya, bahwa perdagangan bebas bukan hanya terpaku pada barang atau jasa, namun juga tenaga kerja dan modal. Jadi, perusahaan luar yang memberikan cabang negara lain bisa menyerap tenaga kerja yang ada di negara tersebut, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian, kerugian perdagangan bebas bisa kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan bebas menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Perdagangan bebas memang dapat meningkatkan kualitas suatu negara, namun dengan catatan negara tersebut bisa dan siap bersaing. Jika negara tersebut tidak bisa bersaing dalam menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas, maka tidak menutup kemungkinan pelaku usaha dalam negeri malah akan jadi tersingkir. Kalau sudah begitu, maka industri dalam negeri pun akan mengalami kesulitan untuk tumbuh, lambat laun bisa gulung tikar. 2. Banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Adanya kemudahan untuk bekerja di pasar lebih luas memang memberikan keuntungan bagi negara-negara tertentu, namun tidak bagi negara berkompetensi rendah. Misalnya saja di negara berkembang yang tingkat pendidikannya masih rendah, maka akan sulit bagi tenaga kerjanya untuk bisa terserap di negara lain. Bahkan, mungkin mereka akan kesulitan juga mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri dengan kedatangan tenaga kerja yang lebih berkompetensi dari negara-negara lain. Hal ini yang membuat peningkatan jumlah pengangguran di suatu negara, yang kemudian berpengaruh pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Nomor 3, mengurangi pendapatan negara. Jika suatu negara kesulitan dalam bersaing di pasar global dan menciptakan produk yang berkualitas, maka tidak menutup kemungkinan tingkat impor yang lebih tinggi dibanding ekspor. Ekspor yang rendah berarti pendapatan negara ikut rendah juga, sedangkan pengeluaran negara tetap atau bisa jadi meningkat. Kalau begitu, pendapatan nasional negara tersebut akan berkurang dan bisa saja menambah hutang negara yang ada. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan perdagangan bebas.
Perdagangan bebas Indonesia berada di wilayah Indonesia bagian barat yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura, yaitu Kota Batam. Nah, di Kota Batam ini sudah menerapkan perdagangan bebas yang dilakukan sejak tahun 2007 dan diatur dalam PP nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Baik, kita menginjak ke materi bisnis internasional. Dalam materi ini, pengertian bisnis internasional itu ada beberapa pengertian berdasarkan masing-masing sumber ya. Yang pertama dari John D. Daniels, yaitu bisnis internasional merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara terlebih. Griffin, kemudian Hardy, Donald Abel, dan Wendell yang mengatakan bahwa bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak saja termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagang besar, dan komunikasi massa. Konsep bisnis internasional. Bisnis internasional sering dianggap sebagai sebuah lanjutan dari bisnis domestik. Aktivitas bisnis internasional dilakukan dengan melewati batas-batas suatu negara. Biasanya, pihak melakukan aktivitas ini adalah perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, atau kombinasi di antara kedua pihak tersebut. Kegiatan bisnis internasional yang dilakukan oleh perusahaan swasta biasanya bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan, sedangkan perusahaan pemerintah tidak terlalu mementingkan laba atau keuntungan. Aktivitas bisnis internasional. Aktivitas bisnis internasional dimulai dari adanya perdagangan antar negara. Hal ini terjadi karena tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Saat ini, kegiatan perdagangan antar negara tersebut seringkali dinamakan dengan ekspor-impor. Dalam aktivitas ekspor-impor terdiri dari dua jenis perdagangan, yaitu satu, perdagangan tangible, yaitu perdagangan barang atau produk yang berwujud seperti pakaian, alat elektronik, dan bahan mentah. 2. Perdagangan intangible adalah perdagangan jasa atau produk yang tidak berwujud seperti kegiatan jasa keuangan. Aktivitas bisnis internasional. Aktivitas bisnis internasional diantaranya adalah ekspor, impor, lisensi. Lisensi sini adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya, seperti contohnya hak paten, merek dagang, nama merek hak cipta, atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Waralaba atau franchise ya di sini. Kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada suatu negara kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Baik, untuk materi selanjutnya itu perusahaan multinasional akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Rashid Ardiansyah. Untuk Muhammad Rashid Ardiansyah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid Ardiansyah. Di sini saya akan meneruskan presentasi sebelumnya dari Mbak Dita. Langsung saja, yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Jadi perusahaan multinasional itu dia telah memiliki jaringan yang sangat luas, sehingga hubungan transaksionalnya sudah melewati beberapa negara. Seperti itu.
Nah, berikut contoh dari perusahaan multinasional. Ada Martatila Art Group, Inaco, Bio Farma, Cito Muncul, Polygon, Pertamina Lubricants, Telkom Indonesia, Semen Indonesia, Garuda Indonesia, Garuda Food, Indomie, Mayora, UPI, Diabetasol, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar adalah perusahaan dari Indonesia, yang mana proses transaksinya, proses perdagangannya telah melalui berbagai macam sistem yang sangat kompleks dan telah melewati beberapa negara, sehingga bisa dikatakan sebagai perusahaan multinasional. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama adalah menambah devisa negara melalui penanaman modal di bidang ekspor. Yang kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk impor di sektor industri, memodernisir industri, ikut mendukung pembangunan nasional, menambah kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru. Kemudian adapun kekurangannya, yaitu keuntungan yang akan dialihkan ke luar negeri kepada pemegang sahamnya. Yang kedua, penyusutan atau depresiasi yang dalam praktek sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan agar tidak terkena pajak. Hal ini dapat merusak kehidupan politik dan ekonomi negara. Jadi biasanya hal ini dilakukan oleh beberapa pelaku industri. Bisa dibilang hal ini kecurangan ya, kecurangan yang memang disengaja dilakukan oleh para pelaku industri guna meminimalisir budget dari operasionalnya, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian ada perusahaan domestik. Perusahaan domestik adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam satu wilayah saja, tanpa melewati batas negara. Jenis perusahaan ini masih bersifat sederhana dan tidak kompleks karena hanya memperhitungkan berbagai variabel yang berlaku di sekitarnya. Yang berlaku di sekitarnya saja, mulai dari besar kecil kompensasinya, budaya perusahaan, rekrutmen tenaga kerja, analisis pasar, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan domestik itu area pergerakannya, transaksionalnya, perdagangannya itu hanya terbatas pada satu wilayah, satu negara saja. Dia tidak sampai keluar dari tidak sampai melakukan perdagangan antar negara. Contoh perusahaan domestik. Di sini ada PT Nusantara Sakti, itu perusahaan ini ya, jual beli motor, dealer motor. Kemudian ada PT Gria Bambu Kuning, itu perusahaan developer perumahan. Sumber Bumi Raya itu juga perumahan. Kemudian Zuina Adinugraha, Multi Prima Manunggal, kalau nggak salah ini percetakan ya. Pratama Kurnia Kasih juga sama, ini dealer Honda kalau nggak salah. Amanah Gria Sejahtera, ini developer juga. CV Maju Rezeki Sentosa, PT PPR Sinar Guna Sejahtera, D Citra Fajar Utama. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan dari perusahaan domestik. Kelebihannya, memprediksi perubahan siklus cenderung lebih mudah dalam menjalankan bisnis domestik. Tadi dikarenakan perusahaan domestik bergeraknya wilayahnya jauh lebih kecil, sehingga perubahan siklusnya cenderung lebih mudah. Yang kedua, komunikasi cenderung lebih mudah ketimbang bisnis internasional. Karyawan dalam bisnis domestik biasanya berasal dari budaya yang sama dan berbicara bahasa yang sama, meskipun pengecualian tetap saja ada. Jadi dalam interaksinya, dalam proses perdagangannya, pelaku-pelakunya, entah itu dari level owner hingga karyawan, kalau berasal dari latar belakang yang sama, dengan bahasa yang sama, budaya yang sama, hal itu otomatis akan lebih memudahkan dalam hal komunikasi, sehingga operasionalnya pun juga akan lebih lancar, lebih baik dibandingkan kalau kita berbicara dengan orang lain yang
bahasanya saja kita sulit untuk memahami. Seperti itu. Yang ketiga, menyediakan lapangan kerja domestik akan membawa kesan positif perusahaan dalam lingkungan bisnis domestik. Yang keempat, lebih mudah dalam memahami dan menerapkan aturan bisnis karena telah diatur dan seragam dalam suatu negara. Nah, jadi biasanya dalam suatu negara telah ada aturan-aturan pokok, aturan-aturan yang sudah pakem yang diatur oleh pemerintah, dan ini biasanya sifatnya seragam, sehingga aturan-aturan ini lebih mudah dipahami karena aturannya aturan tunggal dan itu sifatnya baku. Walaupun memang dalam prakteknya ada beberapa yang mungkin bersifat fleksibel ya. Gitu, tapi garis besarnya adalah karena dalam satu wilayah yang sama sehingga mendapatkan aturan yang sama pula. Seperti itu. Berikutnya, kekurangan perusahaan domestik lebih rentan akan perubahan siklus ekonomi suatu pasar karena tergantung terhadap keadaan ekonomi negara. Nah, ini kebalikannya dari kelebihan tadi ya. Jadi kalau disebut memprediksi perubahan siklus cenderung lebih mudah, itu betul, bisa. Tapi di sini kekurangan bisa juga menjadi lebih rentan. Hal ini dikarenakan kondisi bisnis suatu perusahaan itu akan perusahaan domestik ya. Kondisi perusahaan domestik ini akan tergantung dari keadaan ekonomi suatu negara. Jadi ketika suatu negara itu keadaan ekonominya sedang baik, maka memprediksi siklusnya cenderung lebih mudah. Seperti itu. Tapi jika keadaan ekonomi suatu negara sedang mengalami tidak baik, sedang turun, maka hal ini suatu perusahaan domestik akan sangat tergantung kepada negara tersebut. Seperti itu. Jika negara mengalami resesi, maka perusahaan domestik otomatis juga akan mendapatkan dampaknya. Seperti itu. Yang kedua, ukuran target pasar dalam bisnis domestik dapat memberikan kerugian karena ukurannya terbatas. Ya, karena hanya berada dalam satu wilayah saja, sehingga segmentasi pasarnya juga lebih sempit. Sehingga dalam mengembangkan bisnis biasanya pergerakannya jauh lebih sempit. Yang ketiga, harus lebih cermat dalam menggerakkan unit operasionalnya menghadapi kelangkaan bahan baku dan ikat upah buruh. Nah, ini adalah perbedaannya bisnis internasional dan bisnis domestik. Bisnis internasional aktivitasnya lintas antar negara, kalau domestik di dalam negara. Internasional lebih berisiko, domestik lebih aman. Internasional lebih sulit, domestik lebih mudah. Internasional membutuhkan biaya yang lebih besar, sedangkan domestik membutuhkan biaya yang tidak begitu besar. Internasional lebih kompleks dan rumit, domestik lebih sederhana. Kemudian internasional peraturan tiap negara berbeda. Kalau domestik peraturan sama secara nasional. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.